Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi dengan NIM 105851101022. Duduknya saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang opini mengenai orang pintar belum tentu terdidik. Pendidikan tinggi ternyata tidak mampu menghasilkan orang terdidik. Munculnya berbagai masalah di masyarakat seperti berbagai tindakan kriminal dan memalukan adalah akibat dari kelakuan orang yang tidak terdidik. Masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja terjadi di tengah-tengah tingginya pendidikan warga negara Indonesia. Sekolah tinggi hingga bergelar doktor ataupun bahkan profesor nyatanya belum tentu mampu mengubah kelakuan seseorang. Mungkin sekolah tinggi di Indonesia telah berhasil menghasilkan orang-orang pintar namun tidak terdidik. Buktinya masih banyak penjahat yang bergelar sarjana bahkan profesor yang harus mendekam di penjara. Pola pendidikan formal di Indonesia memang hanya mengajarkan di bidang keilmuan, pengetahuan, dan teknologi saja yang membuat orang semakin pintar. Namun sayangnya dalam hal budi pekerti yang membuat orang semakin pintar. Dari situlah sebabnya mengapa orang pintar masih banyak yang melakukan tindakan memalukan seperti korupsi. Mungkin memang hanya di Indonesia mantan narapidana korupsi masih bisa dijadikan sebagai pimpinan sebuah instansi. Hal ini bukankah seharusnya menjadi hal yang memalukan bagi semua pihak? Padahal masih banyak orang di luar sana yang terdidik tetapi tidak terpilih. Fenomena seperti ini jika dianalisis ataupun dikaitkan dengan perspektif sosiolog, yang dimana tindak pelaku ataupun pendidik seseorang itu sangatlah minim, sehingga banyak pemimpin ataupun pejabat di luar sana yang terlihat taat beragama ataupun berpendidikan, justru mereka yang terkadang melakukan kejahatan seperti korupsi. Hal ini dikaitkan dengan teori interaksional simbolik Max Weber yang menjelaskan bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang ada di dunia. Teori ini memberikan perspektif pada sosiolog untuk mempertimbangkan keberadaan simbol pada kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga hal tersebut dapat membuat orang untuk berinteraksi satu sama lain. Pendidikan karakter perlu diterapkan karena bermodalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidaklah cukup, tetapi juga memerlukan modal moral ataupun karakter yang baik untuk menciptakan orang-orang yang baik. Dengan pendidikan karakter dapat mengajarkan kepada manusia agar taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tapi sangat disayangkan dalam hal budi pekerti tidak banyak diajarkan, padahal budi pekertilah yang akan membuat orang menjadi terdidik. Kurangnya budi pekerti inilah yang membuat orang-orang pintar terkesan tidak terdidik, sehingga banyak sekali orang pintar melakukan tindakan yang memalukan atau melanggar hukum seperti korupsi. Bahkan yang anehnya lagi, di negeri ini koruptor yang memiliki gelar banyak tidak merasa malu kepada masyarakat atau publik. Jika dilihat dari koruptor di Indonesia bukan orang-orang bodoh yang memiliki pendidikan rendah, namun kebanyakan dari mereka adalah akademis atau orang-orang yang sukses dari sisi akademik. Sedikit kesalahan sistem pendidikan di Indonesia dalam membiarkan anak didiknya menggunakan segala macam cara untuk memperoleh hasil yang ditargetkan. Padahal proses untuk memperoleh hasil yang diinginkan juga harus diperhatikan. Dampak dari sistem pendidikan yang mementingkan proses adalah lahirnya orang-orang pintar yang tidak terdidik. Dampak dari sistem
Dampak dari sistem pendidikan yang mementingkan proses adalah lahirnya orang-orang pintar, bukan orang sok pintar. Jika negara kita mampu mengubah sistem pendidikannya menjadi seperti ini, maka bukan tidak mungkin jika Indonesia akan bersih dari korupsi. Maka dari situ kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi melalui bidang pendidikan. Pendidikan bisa dimulai dari rumah. Orang tua di rumah juga harus berusaha mendidik pikiran. Maka dari itu kita sama-sama mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi melalui bidang pendidikan. Pendidikan bisa dimulai dari rumah. Orang tua di rumah harusnya juga berusaha mendidik pikiran dan hati kita dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga budi pekerti, agar tujuan pendidik tidak hanya menjadikan kita orang pintar, namun harus memiliki budi pekerti agar dapat membuat dan melakukan hal dengan tujuan lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.